Pertama dilakukan pengumpulan informasi. Bagaimana cara mengumpulkan informasi? Pasti dilakukan melalui pertanyaan, pengecekan dan observasi langsung. Lalu memvalidasi temuan, memverifikasi temuan, baik itu dari wawancara kepada auditan maupun kita observasi langsung. Lalu mengevaluasi temuannya serta mereview temuannya dan menghasilkan suatu kesimpulan audit. Lanjut, ini proses audit secara garis besar. Ini catatan-catatan dalam audit. Di program catatan program audit itu ada lingkup dan tujuan program yang terdokumentasi, lalu resiko dari program audit kita sendiri, dan hasil tinjauan efektivitas program. Untuk catatan di hasil audit ada audit plan, laporan audit, laporan ketidaksesuaian atau laporan temuan, laporan tindakan koreksi, audit notes. Jadi tiap hari itu pasti akan ada audit notes, catatan-catatan audit, dan hasil verifikasinya. Lalu di catatan tentang personil ada evaluasi kompetensi dan kinerja auditor. Jadi secara profesional kalau Bapak sudah mengaudit itu tiap hari akan dinilai. Tiap hari akan dinilai kinerja auditornya. Itu ada penilaiannya, itu dilakukan oleh ketua timnya, oleh lead auditornya. Lalu penyeleksian tim, menjaga dan meningkatkan kompetensi. Ini tugas dari salah satu tugas dari lead auditor untuk meningkatkan kompetensi timnya. Ada notes, catatan sebaiknya dipelihara untuk menunjukkan implementasi program audit sudah terpenuhi. Yang tadi saya bilang catatan harus selalu di backup. Ini semua catatan-catatan audit jangan lupa di backup. Jangan sampai tidak di backup. Karena kalau misalnya hilang bahaya juga. Kalau hilang sudah, kalau cuma tidak ada backupnya hilang ya sudah, hilang kerjaan kita. Kenapa? Tidak boleh tercecer, betul sekali Pak. Terima kasih tambahannya Pak. Oke lanjut, hidup betul. Lanjut. Nah ini adalah contoh audit plan. Ini nanti yang akan kita berikan kertas kerja ke Bapak Ibu. Ini contoh audit plan. Nanti akan kita berikan studi kasus. Jadi setelah konflik, siap Pak. Kita akan berikan studi kasus. Nama PT-nya jelas PT yang bukan yang ada di Indonesia ya. Semoga tidak ada di Indonesia. Takutnya tiba-tiba muncul PT ini juga takutnya kita salah. Ini adalah contoh audit plan yang nanti setelah coffee break akan sedikit saya jelaskan juga mengenai kertas kerja dan studi kasusnya, baru nanti kita akan mulai mengerjakan sampai dengan siang ini sampai dengan istirahat kita akan praktek untuk membuat audit plan. Oke. Ya Pak? Iya, biar nggak di Jakarta Pak. Karena kami di Jabodetabek ya biar nggak dekat-dekat banget Pak. Oke, ini ada di audit plan itu sudah ada waktunya, ada waktu, ada area organisasinya, ada auditinya, auditornya siapa. Ini auditornya apakah seluruh auditor ataukah hanya beberapa auditor saja? Ini harus kita spesifikkan. Ini sudah program per harinya. Lalu related clause-nya yang mana saja? Ini kami mencontohkan 9001 ya, tapi nanti akan 27001 lah. Untuk sementara ini kalau yang ini nanti ya tidak terlalu banyak diisi. Jadi sekarang untuk siang ini setelah coffee break kita akan membuat jadwal dulu. Bapak Ibu akan membuat jadwal untuk melakukan audit. Kenapa ini yang clause belum diisi? Karena memang belum kita berikan. Baru nanti siang kita baru memberikan kendali organisasi. Persiapan dokumen kerja. Pertama checklist dan audit sampling plan. Lalu form pencatatan ketidaksesuaian. Catatan yang dihasilkan pada saat audit internal dilakukan dan harus disimpan. Ini menurut ISO 9001. Nah ini poin checklist. Aktivitas apa yang akan dicek? Ini dalam membuat audit plan ya. Atau dalam membuat audit plan, aktivitas apa yang akan dicek atau diverifikasi. Lalu tujuan pelaksanaan aktivitas, kesesuaian dengan target, kebijakan dan prosedural dan lain-lain. Lalu di mana? Informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan aktivitas.
Kapan tenggat waktu pelaporan kinerja dan penyelesaian aktivitas, itu juga harus terjawab di audit plan. Lalu siapa orang atau bagian atau set yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas, itu harus terjawab di audit plan, serta bagaimana aturan pelaksanaannya, pemantauan dan pengukuran keberhasilan, itu yang harus dijawab di dalam dokumen audit plan. Ini ada beberapa poin checklist dari 19.011 itu yang harus terjawab di dalam audit plan. Oke, lanjut. Oke, ini checklist audit. Fungsinya sebagai alat bantu mengingat klausul kriteria audit dari proses yang menjadi tugas auditor. Ini daftar checklist ini seharusnya daftar periksa berisi daftar klausul dari kriteria audit, digunakan oleh tim audit untuk memeriksa apakah semua klausul telah diaudit. Ini pengertian mengenai checklist auditnya. Follow up-nya ini yang bagian terakhir ya. Bagian terakhir di follow up audit. Audit wajib melaksanakan tindakan perbaikan untuk semua ketidaksesuaian. Jadi tadi kalau ada temuan-temuan itu wajib di follow up. Minimal sudah terlaporkan ke pimpinan. Kalaupun nanti ada perbaikan atau tidak, yaitu dari kebijakan pimpinan sendiri. Kalau tidak diperbaiki ya tetap akan menjadi temuan. Kalau sudah diperbaiki ya kita bisa hilangkan temuan itu. Oke, ini kan jika sudah efektif maka ketidaksesuaian dapat di close out. Temuannya dapat kita hilangkan. Kenapa? Yang penting bagaimana koordinasinya. Audit finding, temuan audit adalah hasil evaluasi atas bukti yang didapatkan dalam audit yang dibandingkan dengan kriteria audit. Saat melakukan audit, auditor melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti-bukti penerapan sistem manajemen di organisasi. Lalu setelah bukti penerapan didapatkan, kemudian auditor akan mengevaluasi apakah bukti tersebut memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan. Syarat memenuhi atau tidak memenuhi, lanjut. Nah, conformity atau sesuai, sudah sesuai. Jika bukti penerapan pada suatu proses keamanan informasi memenuhi persyaratan, maka auditor menyimpulkan proses tersebut sesuai atau conformity. Bahasa di ISO adalah conformity. Itu sudah sesuai dengan kriteria audit SMKI. Di saat inilah sudah muncul temuan audit karena sesuai dengan merupakan hasil evaluasi bukti penerapan di mana bukti tersebut memenuhi syarat SMKI, sehingga dinyatakan temuannya merupakan suatu kesesuaian. Jadi temuannya itu semua akan mendapatkan temuan. Tinggal temuannya apakah dia conformity, sesuai, atau non-conformity, atau OV. Kalau sudah sesuai, kita sudah tulis conformity, ya berarti sudah sesuai. Temuannya itu tidak negatif lah, tidak perlu ada yang diperbaiki. Misalnya contohnya, tersedia dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahan serta telah disahkan oleh Kemenkumham. Contoh, lalu telah memiliki IUP yang sesuai dengan kondisi perusahaan terkait jenis komoditi, luas kebun dan atau kapasitas PKS. Itu salah satu contoh. Contoh misalnya contoh dokumen dalam organisasi, dalam kendali organisasi. Kalau sudah tersedia dokumen akta pendirian perusahaan, ada dimasukkan ke dalam kendali yang membutuhkan bukti akta perusahaan, ya kita sudah tinggal tulis conformity. Ternyata sudah ada dokumen, ya sudah sesuai. Itu yang conformity. Lanjutnya adalah yang non-conformity. Ini yang tidak sesuai. Sebaliknya, jika bukti penerapan SMKI pada suatu proses tidak memenuhi persyaratan, maka auditor menyimpulkan proses tersebut tidak sesuai. Izin Pak. Ya. Bisa contohnya sesuai dengan kejadian di SMKI Pak. Oh, SMKI ya? Iya. Iya, kita bikin ini ya Pak ya. Oke, nanti akan kita ini Pak ya. Ini contoh belum tersedia dokumen perubahan lahan ya Pak ya. Kalau yang misalnya di conformity yang sesuai, misalnya tadi di data center Pak ya. Di data center di SOC-nya sudah ada prosedur penggunaan teleworking di instansi.
Kalau memang sudah ada, ya kita akan menyebutnya conformity. Kalau belum ada, ternyata belum ada prosedur itu di instansi tersebut, kita akan menyebutnya non-conformity. Walaupun secara implementasi sudah dilakukan, misalnya teleworking dengan menggunakan VPN, misalnya, tapi belum ada prosedurnya, itu kita akan menyebutnya sebagai non-conformity. Kalau sudah ada prosedur dan sudah diimplementasikan, kita menyebutnya sebagai conformity, sudah sesuai. Gitu. Seperti itu aja Pak sebenarnya Pak. Oke, lanjut. Nah, ini audit finding yang ketiga adalah OVI, Opportunity for Improvement. Ya. Kalau yang sebelumnya berarti apabila developer atau salah satu mungkin wifi salah satu perusahaan atau lembaga adanya vulnerability bisa kita laporkan ke konfirm tadi. Itu gimana? Vulnerability apa dulu maksudnya? Tergantung, kita lihat di kendalinya sebenarnya. Kita lihat di kendalinya, kalau di vulnerability itu kan sebenarnya laporan log ya vulnerability-nya ya. Kita lihat kendalinya, kalau cuma kita melihat vulnerability itu tidak ada di dalam kendalinya sih sebenarnya. Kendalinya adalah apakah sudah ada log yang terdokumentasi. Nah, kalau sudah ada lognya semuanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan lognya sudah lengkap, itu kita bisa menyebutnya sebagai conformity. Jika ternyata lognya itu tidak terdokumentasi dan tidak disimpan dengan baik, nah itu kita menyebutnya sebagai non-conformity. Ya, jadi fokusnya bukan di vulnerability-nya. Kalau di ISO ini fokusnya bukan di vulnerability-nya, di dokumennya, betul. Kalau kasusnya gini Pak, prosedurnya ada, dokumennya ada, tapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya. Betul. Gimana? Ini Pak. Ada apa? Ya, itu sudah ada prosedur, tapi implementasinya belum. Belum semuanya belum. Iya, kalau kita nyebutnya parsial, sebagian. Tapi masuknya ke kategori non-conformity ya? Sudah conformity, tapi di sini Pak, di opportunity for improvement. Gitu. Terima kasih Pak, langsung disebut Pak. Kondisi-kondisi di mana bukti pada suatu proses sudah sesuai, tetapi menurut auditor bisa ada praktik atau cara lain yang lebih baik atau lebih efektif. Terima kasih Pak, langsung disebut contohnya Pak. Itu opportunity for improvement Pak. Jadi sudah sesuai, sudah ada prosedurnya, tapi ternyata praktiknya belum dilaksanakan dengan baik. Itu kita masih nyebutnya parsial, sebagian ya. Dan kalau di sini kita nyebutnya opportunity for improvement (OVI). Gitu. Kalau nanti di dokumen kertas kerja kita nyebutnya sebagai parsial. Gitu Pak. Kalau ada force major gimana? Kalau ada force major gimana? Jadi menghalangi maksa dari tidak sesuai. Sama Pak, tetap improvement juga, opportunity for improvement. Tapi kan SOP-nya sudah ada gitu ya. SOP sudah ada, cuma belum diimplementasikan. Itu tetap masuknya opportunity for improvement Pak, masuknya ke OVI. Tinggal nanti OVI-nya ini alasannya apa? Itu bisa dimasukkan ke dalam laporan audit. Gitu. Alasannya apa nih OVI-nya nih? Ternyata kebijakan pimpinan yang ini tidak sesuai dengan organisasi. Itu masuk ke dalam laporan audit. Laporan audit itu pasti akan dilaporkan ke pimpinan. Nah, tinggal nanti di dalam organisasi Bapak dan Ibu dibuat kebijakan. Apakah memperbaikan SOP atau SOP itu tidak digunakan sama sekali, ataukah benar-benar mengimplementasikan SOP. Itu tinggal kebijakan masing-masing instansi. Kalau force major ya. Kalau di sini kan memang kita melihat dari sisi dokumennya dulu Pak. Kalau dokumen sudah ada, ya sudah, kita keep dulu dokumen itu. Tinggal kita lihat apakah implementasinya sudah ada atau belum. Kalau implementasi sudah ada, ya conformity jelas. Tapi kalau belum ada, tapi dokumen sudah jelas, ya kita masuk ke improvement. Kalau dokumennya tidak ada sama sekali, masuknya non-conformity, walaupun sudah ada implementasinya. Jadi memang based on-nya itu benar-benar masih based on dokumen semuanya. Ya memang audit sih rata-rata seperti itu ya. Jadi based on dokumen, based on catatan, apapun itu. Seperti itu.
audit ini terakhir ya, dalam melakukan audit pasti pertama ada closing meeting, penyajian seluruh finding, seluruh temuan yang ada. Ini harus dilakukan secara fair. Lalu finding yang belum sesuai harus detail. Sebaliknya yang sudah itu biasanya kita laporannya hanya sekilas. Kalau yang belum sesuai yang tadi misalnya Bapak itu ya sudah ada SOP tapi ternyata masih belum diimplementasikan. Itu kita harus detail. Kenapa? Ini di closing meeting ini akan ada pimpinan juga. Jadi dari sisi auditor akan memberikan pandangannya kepada pimpinan juga. Jadi bukan hanya di sisi auditan yang tiap hari ketemu sama auditor. Mungkin berubah kan? Kenapa? Closing meeting itu akan ada perubahan ya hasil reporting. Misalkan ternyata pas closing ini dipaparkan kita ada peraturan terbaru yang kita belum update misalkan gitu. Itu bisa jadi nggak? Bisa jadi kalau benar-benar ada aturannya. Misalnya ya selama proses itu ternyata ada update peraturannya dan ternyata di selama proses itu belum diupdate dan di closing meeting itu disebutkan dan diberikan dokumennya, itu bisa jadi. Karena di closing meeting ini belum menjadi laporan akhir. Itu masih bisa ada perubahan. Yang penting bisa diperlihatkan buktinya.